Liverpool and Portugal forward Diogo Jota has died in a car accident in Spain. Liverpool and Portugal forward Diogo Jota and his brother Andre Silva, who died tragically in a car accident yesterday. Tragic news to bring you that Liverpool forward Diogo Jota has died in a road traffic accident in Spain. Apalagi yang dicari dari hidup, jika segalanya sudah dirasakan. Puncak sudah didaki, trofi sudah diangkat, lagu kemenangan pernah dinyanyikan, nama pernah dielu-elukan ribuan orang, dan cinta sudah dipeluk, dinikahi, dan dijaga. Banyak orang menghabiskan seluruh waktunya untuk mengejar sesuatu yang tak kunjung datang. Tapi ada jiwa-jiwa yang justru diberi kesempatan untuk mencicipi semuanya. Menjadi juara, menjadi kekasih, menjadi bagian dari sejarah. Lalu, saat semuanya telah genap, ketika lembar hidup tak lagi menyisakan ruang untuk penyesalan, ia pun pergi. Kembali bukan karena kalah, tapi karena selesai. Bukan karena waktunya habis, tapi karena takdirnya cukup. Ia telah merasakan dunia, dan dunia pun telah merasakannya. Dan pada akhirnya, semua yang lengkap akan kembali kepada Yang Maha Sempurna. Kamis, 3 Juli 2025, Jalan Tol A66 di wilayah Zamora, Spanyol, terlihat seperti biasanya. Lalu lintas tak terlalu padat, langit cerah, dan suhu musim panas mulai menyengat aspal jalanan. Di dalam sebuah Lamborghini Huracan, salah satunya adalah bintang Liverpool, Diogo Jota. Di kursi penumpang, adiknya yang juga pesepak bola muda, Andre Silva. Tujuan mereka sederhana, kembali ke Porto untuk menghadiri reuni keluarga kecil. Sebuah momen tenang setelah musim panjang bersama klub dan tim nasional. Tak ada yang menyangka perjalanan itu akan menjadi yang terakhir. Pukul 10 pagi semuanya berubah. Saat hendak menyalip sebuah truk besar, ban belakang mobil pecah mendadak. Dalam hitungan detik, kendaraan kehilangan kendali, menabrak pembatas jalan, terpelanting ke sisi lain dan langsung terbakar. Kobaran api membungkus bodi mobil yang hancur. Tidak ada waktu untuk keluar. Tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan diri. Tim pemadam tiba 15 menit kemudian. Terlambat. Diogo Jota dan Andre Silva ditemukan sudah tidak bernyawa, terjebak dalam tragedi yang begitu cepat dan tak terduga. Kabar meninggalnya Diogo Jota menyebar seperti ledakan. Dalam waktu kurang dari 1 jam, media global memberitakan tragedi itu dengan headline besar, Diogo Jota dies in car crash. Fans Liverpool tak percaya. Media sosial penuh dengan tanda tanya. Para pemain langsung saling menyampaikan pesan belasungkawa. Lewat media sosial, masing-masing mengunggah foto kenangan bersama Jota, disertai emoji hati dan angka 20. Tak lama setelah itu, ratusan supporter berdatangan ke Anfield, meletakkan bunga, scarf, jersey nomor 20, dan pesan-pesan cinta di depan Shankly Gates. Beberapa dari mereka menangis, beberapa lainnya hanya berdiri diam, menatap langit sore yang mendadak kelabu. Atmosfer hening menyelimuti kawasan sekitar stadion. Klub membuka ruang refleksi di dalam Museum Anfield, tempat para penggemar bisa menuliskan pesan dan menyalakan lilin digital di layar kenangan. Diogo José Teixeira da Silva, nama lengkapnya, tapi dunia mengenalnya sebagai Diogo Jota. Ia lahir di Masarelos, Porto, 4 Desember 1996. Sejak kecil, ia sudah menunjukkan ketertarikan luar biasa pada sepak bola. Ayahnya, seorang pekerja bengkel, sering membawa Jota kecil ke taman kota untuk bermain bola. Dari situlah segalanya bermula. Perjalanan profesionalnya dimulai di klub kecil Gondomar. Lalu Jota dibina oleh Paços de Ferreira, hingga dilirik oleh Atletico Madrid. Tapi justru saat dipinjamkan ke FC Porto dan kemudian ke Wolverhampton Wanderers, nama Jota mulai bersinar. Di Wolves, ia menjelma jadi monster. Kecepatan, naluri mencetak gol, dan kerja tanpa lelah membuatnya jadi idola Mourinho. Musim 2000,
17-2018, ia membantu Wolves promosi ke Premier League. 1 musim kemudian, ia jadi andalan utama. Liverpool mulai memantau. 19 September 2020, The Reds resmi memboyongnya dengan mahar 41 juta pounds. Banyak yang meragukan, tapi Jota tak butuh waktu lama untuk membungkam mereka. Saat datang ke Liverpool, Jota memilih nomor punggung 20, nomor yang tersedia setelah ditinggalkan Adam Lallana. Dalam 5 musim, Jota menjelma jadi jantung baru di lini depan Liverpool. Ia membantu meraih 4 trofi bergengsi, termasuk Premier League 2024/2005, gelar ke-20 Liverpool di Liga. Semua itu ia lakukan dengan angka 20 di punggungnya. Tak banyak bicara, tapi selalu berdampak. Seluruh dunia sepak bola ikut berduka. Dari Inggris, Spanyol, Jerman, Prancis, hingga benua-benua lain, semua bersatu dalam diam. Karena sepak bola bukan hanya kompetisi, ia adalah keluarga. Bahkan di tengah persiapan Piala Dunia Antar Klub 2025, klub-klub raksasa Eropa yang sedang bersiap menghadapi babak 8 besar tak tinggal diam. Mereka yang tengah memperebutkan gelar, menyisihkan waktu untuk mengenang satu nama yang telah berpulang. Hari itu, latihan memang terus berjalan. Taktik tetap disiapkan, tapi semuanya dilakukan dalam atmosfer yang berbeda. Karena semua orang sadar, tak peduli sebesar apa pertandingan yang akan datang, ada yang lebih penting dari kemenangan, yaitu rasa hormat pada mereka yang lebih dulu pergi. Inilah sepak bola, sebuah keluarga besar yang saling mengenang, saling kehilangan, dan saling menjaga kenangan. Dan hari itu, nama Diogo Jota menjadi milik semua. Bukan hanya Liverpool, bukan hanya Portugal, tapi seluruh permainan ini. Duka itu menjalar jauh, menembus tribun, lorong stadion, dan layar-layar ponsel para supporter. Di Anfield, para fans berdiri dalam diam di bawah gerbang Shankly Gates. Tak ada nyanyian, hanya bisikan doa dan isak yang tak terdengar. Tidak ada kata berlebihan. Semua kalimat datang dari hati. Karena di mata mereka, Jota bukan pesaing. Ia adalah anak muda yang berhasil menjaga esensi dari sepak bola itu sendiri. Bermain dengan jujur, tanpa drama, tanpa basa-basi. 2 hari setelah kematiannya, pemakaman Diogo Jota digelar di Masarelos. Peti matanya dibalut bendera Portugal dan scarf Liverpool. Ratusan orang hadir, keluarga, teman, mantan pelatih, legenda Portugal, serta seluruh skuad Liverpool. Penghormatan dipimpin oleh pihak keluarga, sementara para pemain Liverpool serta staf pelatih mengikuti dari kejauhan. Karena kadang, kesedihan tidak butuh narasi panjang. Cukup diam, cukup ingat, cukup cinta. Jota bukan orang yang suka sorotan. Ia tidak aktif di media sosial, jarang tampil dalam iklan, dan lebih memilih menghabiskan waktu bersama istri dan ketiga anaknya. Tapi justru itulah kekuatannya. Ia adalah orang yang selalu kembali lebih awal dari liburan, yang selalu memberi jersey pada fans kecil yang menunggu di luar stadion. Ia adalah pemain yang tidak mengeluh meski bermain sebagai pengganti. Ia adalah pengingat bahwa kerja keras dan ketulusan tetap bisa jadi juara di dunia yang penuh ego. Angka 20, ia memilihnya tanpa beban, tapi angka itu kini jadi simbol abadi. Ia memulai segalanya dengan angka itu, dan menutup semuanya di titik puncak, dengan gelar ke-20 Liverpool di tangannya. Kini, angka itu tak akan lagi digunakan di Liverpool. Klub mengumumkan bahwa nomor 20 akan dipensiunkan, sebagai penghormatan terakhir. Diogo Jota telah pergi, tapi kisahnya tidak. Ia akan selalu hidup dalam kenangan jutaan orang. Bukan karena glamor, tapi karena dedikasi, ketulusan, dan cinta pada permainan ini. Diogo Jota telah jadi cerita pengantar tidur, jadi kutipan di mural tembok sekolah bola, jadi alasan seseorang kembali tersenyum di tengah kesedihan. Ia telah menjadi simbol bahwa dalam kerasnya sepak bola modern masih ada ruang untuk cinta yang sederhana, karena begitulah warisan hidup, tidak hilang, tapi berakar,
dan tumbuh di hati orang-orang yang bahkan belum sempat berjabat tangan dengannya. Rest in peace, Diogo. You'll never walk alone.